Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reto Kanti Rahayu dari Prodi PGSD semester 6 kelas Banjarbaru. Oke, baiklah. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang macam-macam budaya Banjar. Sebelumnya, kepada yang terhormat Ibu Dr. Siti Farida SPD MPD selaku dosen pembimbing mata kuliah kami Pendidikan Budaya Banjar di Sekolah Dasar. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Ya, bagaimana kabarnya hari ini? Sehat semua? Oke, alhamdulillah. Oke, sebelum melanjutkan ke kegiatan pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya, agar ilmu yang didapat berkah dan bermanfaat bagi kita semua. Oke, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, sebelumnya apakah ada yang tidak hadir pada hari ini? Hadir semua? Alhamdulillah. Oke, berarti sudah siap ya untuk melakukan kegiatan pembelajaran pada hari ini? Oke, kalau sudah siap, biar lebih semangat lagi kita belajarnya, boleh ya kita berial-ial dulu? Boleh? Oke, jadi kalau ibu bilang tepuk anak hebat, hebat-hebat, hebat-hebat, hebat. Oke, seperti itu ya. Bisa ya mengikuti. Tepuk anak hebat, hebat-hebat, hebat-hebat, hebat. Iya, betul sekali. Pintar. Oke, terima kasih. Oke, kita lanjutkan materinya. Tapi sebelumnya ibu mau bertanya dulu dengan kalian. Anak-anak, kira-kira apa ya nama pulau yang sedang kita tempati saat ini? Oke, jadi kita sedang berada di pulau mana? Apakah Pulau Jawa? Apakah Pulau Sumatera? Ayo, ada yang tahu? Ada yang bisa jawab? Oke, ya betul. Jadi pulau yang sedang kita tempati ini adalah Pulau Kalimantan. Oke, nah kira-kira anak-anak semua tahu tidak suku apa saja ya yang terdapat di Pulau Kalimantan? Ada yang bisa menyebutkan? Oke, jadi di Pulau Kalimantan itu terdapat suku Dayak, suku Banjar, dan hari ini kita akan membahas materi macam-macam budaya Banjar. Nah, setelah mempelajari materi pada hari ini, ibu berharap kalian dapat mengenal apa saja macam-macam budaya Banjar yang ada di Kalimantan ya. Oke, sudah siap ya? Oke. Sekarang ibu jelaskan bahwa Indonesia adalah negara kepulauan yang memiliki bermacam-macam suku, bermacam-macam kebudayaan dan bangsa. Jadi dari Sabang sampai Merauke itu banyak beraneka macam suku dan kebudayaannya di daerahnya masing-masing, seperti daerah Kalimantan Selatan. Nah, pada di daerah Kalimantan Selatan tersebut juga memiliki kebudayaan tersendiri ya. Oke. Nah, macam-macam budaya Banjar. Adapun macam-macam budaya Banjar yang ada di Provinsi Kalimantan Selatan yaitu rumah adatnya. Nah, siapa yang tahu rumah adat di Provinsi Kalimantan Selatan itu biasanya terkenal dengan rumah adat apa, Nak? Ada yang tahu? Oh ya, jadi rumah adat di suku Banjar terkenal dengan nama Bubungan Tinggi. Nah, karena Bubungan Tinggi ini merupakan rumah adat khusus keluarga kerajaan. Namun, seiring perkembangannya, maka
diambil alih oleh masyarakat Banjar secara umum yang kemudian menjadi ikon kebanggaan suku Banjar. Nah, jadi rumah adat di sini juga merupakan budaya Banjar yang telah lama ya. Jadi dinamakan rumah adat Bubungan Tinggi dan bentuknya itu lancip seperti segitiga. Oke. Nah, secara umum Bubungan Tinggi terdiri dari beberapa konstruksi ruangan. Jadi ada bagian-bagian ruangannya, yaitu apa saja? Nah, yang pertama yaitu ada pelatar. Nah, pelatar itu merupakan ruangan yang ada di bagian depan rumah atau biasanya kita sebut dengan terasnya. Kemudian ada paciran. Nah, paciran itu biasanya untuk menyimpan berbagai macam alat-alat ya, atau bisa kita sebut dengan gudang. Kemudian ada panampik. Nah, panampik itu kalau menurut bahasa Indonesianya artinya itu ruang tamu, yang mana panampik tersebut atau ruang tamu digunakan untuk menerima tamu yang sedang berkunjung. Oke. Nah, bagian dari rumah adat Bubungan Tinggi yang lainnya ada palindangan. Nah, palindangan di sini merupakan sebuah ruangan untuk tempat beristirahat atau tempat tidur ya, atau bisa kita sebut juga dengan kamar tidur. Oke, ada padapuran. Nah, padapuran ini terletak di bagian belakang rumah, yang mana fungsi dari padapuran adalah sebagai tempat untuk memasak ya, atau bisa kita sebut dengan dapur. Oke. Nah, kemudian apalagi macam-macam budaya Banjar yang ada di Kalimantan? Ada kesenian adat. Nah, keseniannya itu berupa apa saja? Ada tariannya. Tariannya di sini juga merupakan tarian khas daerah Kalimantan ya, atau biasa sering disebut seni tari yang dikembangkan di Pulau Kalimantan, yaitu dinamai baksa. Nah, contohnya seperti tari baksa kembang, tari baksa panah, serta tari baksa dadap. Kemudian kesenian adat yang lainnya ada teater. Nah, seni teater yang dimiliki oleh suku Banjar biasanya disebut dengan mamanda. Nah, mamanda ini merupakan sejenis teater rakyat yang menyuguhkan setting kerajaan Melayu Banjar. Jadi, mamanda ini menceritakan sebuah rakyat kerajaan Melayu Banjar ya, yang begitu kental. Kemudian ada musik khas daerah suku Banjar. Nah, kesenian musik yang hidup di dalam tradisi suku Banjar adalah gamelan Banjar. Seni gamelan ini hampir sama dengan gamelan yang ada pada suku Jawa. Nah, perangkat alat musiknya berupa gong, kendang, sarun, kanung, kansi, seruling, dan yang lainnya. Oke, habis itu ada juga kesenian adat yang ada pada daerah Kalimantan, yaitu tradisi lisan atau biasa kita sebut dengan madihin ya. Jadi madihin ini merupakan karya seni berpantun atau bersyair yang memiliki rima-rima tertentu ya. Biasanya disajikan dengan cara bersaut-sautan antara satu pamadihin dengan pamadihin yang lainnya. Oke, di sini juga ada alat musik tradisional Banjar yang berupa ada panting, ada kintung, ada kalang kupak, ada apalagi kalampat, ada kurindik, ada kurung-kurung, ada serunai Banjar,
Ada juga alat musik khas tradisional Banjar, ada gamelan Banjar kerakyatan, gamelan Banjar keraton. Nah, ya. Dan masih banyak lagi tentunya ya alat-alat tradisional yang ada di suku Banjar. Kemudian ada apa lagi? Ada pakaian adat budaya Banjar. Nah, kira-kira siapa yang tahu jenis apa saja nama-nama pakaian adat di Banjar, suku Banjar? Oke, nah yang pertama ada yang namanya pakaian adatnya yaitu Bagajah Gamuling Baular Lulut. Nah, iya. Oke. Nah, kemudian pakaian adat yang kedua yaitu namanya Baamar Galung Pancar Matahari. Yang ketiga Babaju Kun Galung Pacinan. Nah, dan yang terakhir ada Babaju Kubaya Panjang. Oke. Sekarang ada apa lagi untuk senjata tradisional yang ada di budaya Banjar? Oke, siapa yang bisa menyebutkan? Oke, nah ini ada sungga. Sungga adalah salah satu senjata yang dipakai masyarakat tradisional Kalimantan pada Perang Banjar di daerah Kandangan, Hulu Sungai Selatan. Nah, ya. Kemudian senjata tradisional yang kedua ada mandau. Ya. Nah, mandau ini menjadi identitas dan senjata utama masyarakat Dayak yang ada di Kalimantan Selatan. Oke. Kemudian ada sarapang, ada keris Banjar, ada parang, ya. Itu untuk nama-nama senjata tradisional di Banjar. Oke, sekarang ada apalagi budaya Banjarnya? Ada upacara adat pernikahan, yaitu ada basa Sulu, ada badatang, nikah, batimung, badudus, batapung tawar, walimahan, petatayan, dan batatayan. Kemudian ini juga ada upacara adat Baayun Mulut atau biasa kita sebut Baayun Anak. Jadi pada upacara ini biasanya yang diayun itu adalah anak bayi ya. Ya, dengan kemudian kegiatan ini biasanya dengan melakukan mengayun bayi atau anak yang diiringi dengan nyanyian-nyanyian syair salawat Nabi. Nah, oke, kemudian yang paling menjadi ciri khas ya, yang biasanya dijadikan, yang ini bisa dijadikan merupakan tempat wisata juga, ada tradisi pasar terapung. Nah, ini merupakan salah satu ciri khas yang ada di Kalimantan Selatan. Jadi ada pasar terapung. Apa itu pasar terapung? Jadi mereka itu melakukan sebuah perdagangan di atas sungai ya. Jadi membeli juga menggunakan kapal, penjualnya berjualan dengan menggunakan kapal. Nah, seperti itu, dan itu terletak di sungai besar, Sungai Barito. Nah, ini sama halnya seperti pasar-pasar pada umumnya, bahwa di pasar terapung ini orang-orang menjual berbagai macam kebutuhan pangan seperti sayuran, ikan-ikanan, makanan, dan yang lainnya. Oke, nah jadi perlu kalian ketahui bahwa di suku budaya pada suku budaya Banjar
Dan perlu kalian ketahui bahwa suku Banjar itu memiliki berbagai macam budaya-budaya Banjar di dalamnya. Tadi sudah disebutkan ada upacara adatnya, ada upacara kalau punya anak, yaitu ada upacara adat Baayun Mulut, ada senjata tradisional, musik tradisional, keseniannya, ada teater, ada mamanda, ada madihin, kemudian ada juga untuk pakaian adatnya, rumah adatnya. Nah, masih banyak ya. Oke. Nah, mungkin itu saja materi pembelajaran kita pada hari ini. Mudah-mudahan dapat dipahami ya semuanya. Oke, Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan kekurangan. Terima kasih.